kita anti riba gitu loh. Jadi luar biasa. Jadi memang benar-benar nggak mau utang yang ini. Jadi ya makan seadanya. Nggak bisa beli beras, ya belinya adalah karak atau nasi aking tadi itu. Nasi bekas yang biasa untuk pakan bebek. Dan disitulah ketika saya melihat itu, saya ingat masa kecil saya, akhirnya saya teleponlah ke ibu saya, Bu, saya melihat seperti ini di sini. Dan saya tergerak hati saya untuk masuk ke politik. Terus ya sudah, nanti kalau memang tujuan kamu untuk mengabdi pada masyarakat, ibu akan dukung dan akan restui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Teman ngopi saya hari ini sebenarnya sosok yang tidak asing sekarang karena sering nampak warawiri di beberapa media gitu ya di Tasikmalaya. Hari ini saya sudah bersama dengan Kang Haji Ihsan Riyadi SIPM AP ya. Dia ini sebagai sosok pengusaha muda yang sukses di bidang travel umroh sekarang ya. Kang, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, dan saya itu sebenarnya minat dan tertarik dengan Anda kemana-mana rasanya tidak pernah lepas dari syal ini nih. Ya. Ini ada cerita apa nih bisa dijelaskan? Jadi sejarahnya, jadi memang ini saya nggak tahu. Saya mau ketika membuat itu saya buat saja, dan memang ini saya ketika itu saya waktu haji 2023 kemarin, saya memakai shawl ini, saya pakai dan ini sudah saya pakai dari dulu. Nah ternyata di situ saya bukan sebagai karom, sebagai karu, cuman ketika itu saya merawat memperjuangkan banyak lansia, dan di situ lansia ini ketika itu ya mohon maaf ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Contoh, kursi roda yang seharusnya cuma 3 juta diminta 8 juta. Oh iya, kasus itu banyak loh yang informasi. Itu saya, termasuk hal-hal yang lain yang diuangkan, termasuk badal haji dan segala macam. Ketika saya berjuang di situ, saya bela mereka, malah seakan-akan saya yang salah. Sampai saya itu dikucilkan banget. Sampai saya bikin waktu itu saya protes kepada Pak Menteri Agama lewat ya bukan protes sih, saya curhat lewat YouTube saya, dan sempat viral juga saya. Dan saat itulah saya berjuang, saya pokoknya saya nggak akan lepas dari sal ini, dalam artian ketika saya umroh sal ini tetap akan saya pakai. Anda lahir, besar, tumbuh itu di mana berarti? Ya, saya lahir di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian kecil saya ya di kampung, dan ketika SD, SMP kelas 1 sampai kelas 3 saya di terminal, bukan karena main, bukan karena apa, karena kami tidak ada makan. Jadi saya ke terminal ketika tidak sekolah, ya saya ke terminal jualan asongan, ya naik bis turun bis, ya mengais rezeki di situ. Nah setelah itulah baru saya singkat cerita ada ustadz yang nasihatin saya, karena namanya pergaulan di tempat seperti itu tentunya kan ya seperti itulah. Nah akhirnya saya dinasihatin, kalau kamu pengen berhasil maka perjuangkanlah, niatilah untuk ibadah. Akhirnya saya ke pesantren gitu. Dari itu di umur SMP tadi ya, usia SMP 12 tahun sampai 15 tahun saya di terminal. Jadi, kemudian mendapat nasihat dan Kang Ihsan mulai masuk ke pesantren itu. Ya, jadi saya ke pesantren. Ya tepatnya sebenarnya ketika itu saya mau melanjutkan sekolah juga nggak mampu. Jadi daripada saya di terminal setelah saya SMP, ya mending ketika itu saya pilih, yaudah saya tidak bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Dari saya ke pesantren bisa baca Al-Quran, alhamdulillah sedikit-sedikit, dan bisa tafsir. Akhirnya disitulah saya setelah saya ibaratkan melalang buana, jadi mengelana. Nah ini yang saya tanyakan, karena dari riset atau beberapa info juga Anda ini pernah kemana-mana gitu, dari bahkan jadi guru ngaji gitu ya. Itu kemudian ke Papua, kemudian itu hidup random banget gitu saya bilang. Itu ceritanya seperti apa tuh waktu setelah di pesantren kemudian melanglang buana itu tujuannya untuk apa? Apa yang ada yang dituju atau memang kalau bahasa ini ngikutin
jari kaki aja gitu atau seperti apa tuh? Jadi saya lebih pengen membagi ilmu saya. Ketika saya dari terminal yang notabene kehidupan yang keras, bukan karena kemauan saya sendiri, karena memang keadaan. Nah, saat itulah ketika saya ke pesantren, saya merasakan kenyamanan saya. Hidup itu tidak ada tujuan ketika gini. Nasihat guru saya, kalau kamu beli sapi pasti dapat tali. Tapi kalau beli tali, nggak mungkin dapat sapi. Ya. Kecuali nyolong kan. Nah, hal itulah makanya mendasari saya ketika saya kemanapun saya nggak pernah takut walaupun saya masih di usia 17 tahun. Jadi saya ke Kebumen itu ya misinya adalah misi ya saya cari pengalaman, kemudian saya menyampaikan ataupun mengajak, saya ketemu teman-teman yang di terminal, saya ajak ayo kita ngaji. Nah, ataupun nanti saya dipanggil ke rumah untuk ngajarin sholat, ngajarin baca Quran. Dan memang lebih ke pengabdian. Dan saat itu pun saya juga gak berpikir saya nanti hidup besar mau jadi apa sih? Karena saat itu saya masih kecil gitu. Saya sadar saya kecil, tapi saya memberanikan diri dari Kebumen ke Subang, Kalimantan, akhirnya ke Papua. Nah, seperti itu. Nah, di selama melanglang buana dari kota satu ke kota yang lain, itu lebih banyaknya berarti kayak ngajar ngaji gitu. Ya. Jadi itu kan gini Kang, kalau orang kan misalnya ketika mau ngajar ngaji kan apakah memang sebelumnya sudah ada yang dituju, saya mau ke masjid ini, atau memang petunjuk ngikutin ngalir aja gitu, atau memang sebelumnya sudah direncanakan? Jadi ya rencana ada. Jadi kan tentunya di sana, di masjid ini. Nah, ketika di situ, tapi tentunya kan saya harus mengembangkan diri. Ya. Jadi bukan hanya diam saja di situ. Jadi ketika saya selepas kalau nggak ngajar ngaji, ya saya mengembangkan diri saya. Contoh saya jualan keliling, saya pernah tambal ban, kuli, nukang. Jadi semua hal, misalnya saya pernah lakukan. Hal-hal yang positif, yang ibaratkan buat saya makan sesuap nasi, tapi dari hal yang halal itu luar biasa rasanya. Gitu. Yang paling menarik nih. Tiba-tiba saja ke Papua. Ini kan ujung itulah istilahnya. Kalau di kita, saya aja nggak kepikiran harus ke Papua sekarang dengan misi apa gitu sebenarnya. Nah, itu bisa tiba-tiba ke Papua, itu ada wangsit apa gitu, tiba-tiba harus ke Papua waktu itu gitu. Apa yang membuat Kang Ihsan harus ke Papua waktu itu? Jadi kan pas saya melalang buana, ketika saya di Subang, di situ saya ketemu sama kepala sekolah yang anaknya saya suruh ngajar di rumahnya. Nah, beliau tanya ke saya, kamu Pak Ustadz sekolahnya apa? Saya bilang SMP. Loh, mau sekolah nggak? Saya bilang nggak Pak, nggak mau sekolah, saya lama. Saya bilang gitu, udah ikut paket C aja. Paket C. Nah, dari paket C itulah akhirnya saya disekolahkan. Yaudah saya bayarin, saya iniin. Karena saya bilang, saya nggak punya uang Pak. Udah nggak apa-apa, udah nanti saya ini kan. Nah, dari situ akhirnya lah saya lulus, dapat ijazah, saya ke Kalimantan, dari Subang ke Kalimantan. Di Kalimantan saya di Kebumen itu setahun, kemudian di Subang itu sekitar 1,5 tahun, 2 tahun. Di Kalimantan itu sekitar 2 tahun. Nah, dari Kalimantan saya pengen di Indonesia paling timur nih, saya bilang gitu. Saya orangnya nggak bisa diem, jadi. Nah, itu yang saya tanyakan itu kenapa harus ke Papua gitu misalnya? Ada apa gitu di Papua itu? Jadi saat itu memang saya pas di Subang itu saya berdoa sama Allah itu. Saya sholat hajat, jadi kan ceritanya saya ngajarkan sholat hajat. Nah, di dalam sholat hajat itu kan Nabi mengajarkan ketika kamu mempunyai keperluan kepada manusia atau kepada Allah, maka sholatlah 2 rakaat, kemudian doalah ini, ada doanya, doa sholat hajat. Dalam sholat hajat itu saya minta pada Allah, ya Allah jadikanlah saya TNI Polri atau yang penting PNS. Itu doa saya, dan itu saya doa setiap hari. Nah, pernah satu kejadian, saya waktu di Subang mau daftar polisi, ada penerimaan di polisi. Saya daftar, saya udah datang nih, padahal itu saya udah berdoa 1 tahun nih. Iya. Nah, setelah itu saya sampai di tempat pendaftaran udah tutup. Saya langsung pulang, malamnya saya nangis pada Allah. Ya Allah, saya udah doa 1 tahun ya Allah. Dan di situ saya merasa
kok nggak seperti ini gitu loh. Nah, disitulah akhirnya saya yakinkan diri saya nasihati diri saya, mungkin ada yang lebih baik. Gitu loh. Jadi saya berpikir positif dan saya husnudzon billah bahwasanya oke, ini Allah yang akan berikan sesuatu yang saya tidak tahu. Gitu. Nah, disitulah yang menggerakkan saya, akhirnya saya ke Kalimantan. Gitu loh. Dan saya tetap berdoa yang sama. Dan tujuan saya di sana, barangkali di sana saya bisa daftar sampai saya mengajar. Nah, ternyata di Kalimantan juga saya di sana 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Di sana saya ambil tadi tambal ban, kemudian bikin batako, ya hal-hal semua terus saya belajar jualan. Ketika saya di sana, saya diserahin toko bangunan. Nah, disitulah saya mulai belajar bisnis, pengembangan bakat saya di dalam bisnis. Jadi saya diserahin toko bangunan, padahal ibaratkan saya bukan apa-apanya, tapi saya dipercaya. Bahkan anaknya itu nggak dipercaya, malah dipercaya kepada saya. Iya. Nah, disitulah ya, karena dimanapun kita berada, itu kuncinya adalah jujur amanah. Ketika kita jujur amanah, maka dalam level apapun kita akan diberikan kebarokan oleh Allah. Nah, titik balik kesuksesan itu berarti ada di mana? Ada di Kalimantan ini atau udah geser di Papuanya? Belum. Jadi di Kalimantan itu, jadi ceritanya saat itu karena itu tadi anaknya malah nggak dipercaya kepada saya, akhirnya terjadi saya nggak enak nih. Jadi kadang di depan bapaknya baik gitu, akhirnya disitulah saya putuskan, udahlah saya pengen pergi lebih paling jauh. Saya pulang dulu ke kampung seminggu, saya pengen paling jauh lah, akhirnya ke Papua lah. Nah, di titik di Papua inilah, ketika di Papua bulan Februari 2027 saya datang ke sana, tidak lama ada penerimaan di Basarnas. Nah, di penerimaan di Basarnas itu saya nggak tahu Basarnas itu apa dan segala macam. Dan yang diambil cuma 5, yang daftar hampir 500. Nah, akhirnya saya mengikuti. Sempat saya lihat, kok saingannya banyak. Agak minder ya. Minder saya, jujur. Karena ijazah cuma paket C nih. Paket C itu tadi. Nah, yang lain tuh, ada yang keluarga di dalam juga. Apalagi pendatangan, tambah minder juga. Iya kan, baru datang juga. Jadi memang saya berpikir, kok saya baru datang. Tapi saya tetap kemanapun saya pergi, itu yang paling penting adalah doa restu orang tua. Ketika saya mau kemana-mana, saya pasti minta doa restu orang tua. Nah, ketika saya mau daftar pun di Basarnas, saya cuma minta kepada orang tua saya adalah doa. Papa, mama, doakan saya mau daftar ini. Nah, singkat cerita saya ikutnya daftar, dan setelah daftar lah di situ mulai dari administrasi, tes fisik, kesehatan, sampai terakhir alhamdulillah sebelum saya pengumuman, saya bermimpi pakai baju seragam. Nah, setelah pakai baju seragam, di situ saya ceritain ke teman-teman. Wah, saya mimpi pakai baju seragam. Wah, dibilang saya ngayal, untuk bulian malahan. Nah, di situ akhirnya saya berpikir, saya bersyukur setidaknya saya pernah merasakan nikmatnya pakai baju seragam, walaupun baru dalam mimpi. Gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya di kenyataan. Nah, alhamdulillah malamnya, besok malamnya itu saya ditelepon sama seseorang bahwasanya nama kamu Ihsan Riyadi, kamu lulus. Saya nggak percaya, tapi saya syukur setidaknya saya pernah merasakan nikmatnya bagaimana mendengar saya lulus. Baru besoknya saya ke kantor, ternyata dari 5 itu lulus urutan pertama saya. Dan alhamdulillah disitulah sampai panitia pun tanya ke saya, kamu yang bawa siapa? Siap, tidak ada. Wah, gak mungkin nih. Wah, kamu ijazah pakai C nih. Jadi sesuatu yang nggak mungkin buat mereka. Jadi saingannya orang dalam ya kalau. Jadi kayak kuda hitam. Iya. Tiba-tiba nggak diperhitungkan istilahnya. Nggak diperhitungkan. Nah, ternyata teman-teman saya yang bully saya itu malah nggak lulus. Nggak ada yang lulus. Nggak ada yang lulus. Nah, kadang itulah titik balik saya. Alhamdulillah Allah mengangkat derajat saya. Basarnas itu berarti ASN kan? Ya. Jadi ASN di bawah lembaga pemerintah non departemen. Jadi langsung pertanggungjawabannya kepada presiden seperti itu. Berarti berapa lama mengabdi Kang Ihsan ini sebagai ASN itu di Basarnas? Ya.
Di Basarnas saya dari 2007 sampai terakhir kemarin 2022. Di Basarnas lah saya mendapatkan banyak pengalaman, pendidikan, nilai-nilai hidup. Termasuk di Basarnas itu kita diajarkan untuk kita ikhlas dalam membantu orang, menolong orang. Jiwa raga kita pertaruhkan untuk menyelamatkan orang. Padahal kadang kita juga saya pendidikan dari saya renang itu dari gaya dada itu cuman sekitar 20 meter. Kan waktu tes itu cuma 20 meter aja. Ketika di dalam itu kita suruh bertahan. Saya pernah itu sama karena waktu itu pembimbing saya itu mendidik saya sangat keras. Jadi saya suruh renang itu hampir 2 kilo. Padahal awalnya nggak bisa. Awalnya cuma 20 meter. Itu tadi. Itu pakai gaya dada itu, masya Allah. Jadi alhamdulillah. Dan akhirnya ya kami dididik kedisiplinan, ketegasan, dan nilai-nilai kita menolong orang. Tapi waktu bertugas di Basarnas itu justru di situ bisnis mulai ditata, mulai dibangun. Nah, lagi-lagi itu tadi. Ketika saya di Basarnas, saya ketemu dengan komandan yang memang saat itu beliau melihat bakat saya. Nah, komandan saya namanya Pak Suyanto Samijan. Nah, beliau mengarahkan saya. Ini kayaknya cocok. Kamu ke bandara ya, kamu ngurusin tiket-tiketnya komandan. Karena saat itu di Papua itu, di Merauke, tepatnya saya di Merauke. Di Merauke itu cuman ada pesawat Merpati, satu saja, Merpati Nusantara Airlines. Nah, ketika berangkat, itu pesawat penuh-penuh terus. Makanya ketika komandan saya mau berangkat, kadang bingung. Makanya saya dimasukkan di situ. Pokoknya ketika komandan berangkat, harus bisa ya. Gitu. Harus mengamankan tiket, jangan sampai kehabisan istilahnya kayak gitu. Iya, bahkan pernah kejadian suatu saat, komandan saya itu udah waktunya boarding, pesawat udah mau tutup, komandan saya masih di kantor. Akhirnya, pokoknya amankan, jangan tutup. Akhirnya saya telepon ke kaptennya, Kapten mau izin, komandan saya belum nyampe nih, tunggu dulu 5 menit. Di delay ya? Iya, saya delay untuk komandan saya. Dan alhamdulillah karena saya memang membangun hubungan yang baik dengan siapapun. Nah, jadi itu cikal bakal menjadi bisnis yang sekarang jadi travel dan umroh itu ya, warung umroh. Ya, jadi ketika saya pakai baju seragam, disitulah saya ketika ketemu orang, saya ngasih kartu nama. Ini Pak, kartu nama saya. Kalau Bapak perlu tiket, saya carikan tiket. Itu tahun berapa, Pak? 2010 akhir. Jadi 2010 akhir itu saya ketika ketemu orang sama-sama check-in, saya nyekinkan tiketnya komandan. Saya selalu berusaha dengan siapapun, saya berusaha untuk ramah. Ramah itu bukan ya kadang dibilang SKSD, nggak masalah. Yang penting kita ketika dengan orang ya kita harus benar-benar kita manusia, kita butuh manusia, jangan sombong gitu loh. Modal komunikasi paling utama kan. Betul. Sebenarnya di ranah bisnis mau dari ranah apapun sebenarnya modal komunikasi. Kemudian pada akhirnya membuka loket pembelian tiket itu. Ya, dengan jejaring yang dibangun dari pekerjaan kan awalnya gitu. Ya, jadi dari situlah mulai ketika saya jujur amanah, tiket 1 juta saya jual 1 juta, tiket 2 juta tetap 2 juta. Sampai orang, loh kamu dapat untung dari mana? Yang lain biasanya kan ngambil nambahin gitu. Logikanya ya buat untungnya karena ditambahin gitu. Ya, dan dari dulu dibilang nggak mungkin orang nggak naikkan tiket gitu. Dan saya buktikan bahwa saya bisa dengan itu. Saya cukup waktu itu untung itu 10.000. Pertama kali untung 10.000. Dan itu saya ingat saya belikan onde-onde. Dan di situ mulai banyak orang datang. Orang datang. Modal saya adalah komitmen, jujur, dan saat itu saya bukan pakai modal banyak. Modal saya 2.500.000. Itu pun saya belikan laptop. Laptopnya laptop bekas. Saya nyalakan nggak bisa. Saya belajar. Nyalakan mana nih ini. Nah, disitulah mulai ketika udah banyak orang yang datang saya. Jadi orang sampai jadi saya putarkan ada uangnya orang. Orang bayar, saya belikan. Orang bayar belikan. Jadi modal 2.500.000 saat itu udah buat saya udah cukup. Nah, sampai akhirnya pelanggan banyak, saya sewa kantor di pinggir jalan. Pinggir jalan. Itu lokasinya di Merauke. Di Merauke, cuman 2x3 awalnya dari kawan satu sampai akhirnya tambah 2012 awal
itu cukup setahun setengah kurang lebih, nggak nyampe setahun setengah. Saya bisa membeli kantor saya yang di sana dengan ukuran yang lebih besar dengan harga 1,9 miliar. Wow. Tapi berarti waktu itu bisnis itu momentumnya lagi baik mungkin ya? Ya, jadi memang kalau di Papua itu orang beli tiket rata-rata adalah ke travel. Jadi saat itu memang lagi bagus-bagusnya karena memang online belum begitu masif ya. Dan di sana pun juga sampai sekarang pun masih ada bisnis saya. Dan karena apa? Di sana untuk internet kadang nyala kadang tidak. Nah, itu. Jadi kami masih tetap. Nah saat itu alhamdulillah saya akhirnya dipercaya oleh Merpati, kemudian dipercaya oleh masyarakat sampai saya ketika itu Merpati mau tutup, ya Merpati udah mulai goyang gitu, masyarakat udah takut naik Merpati. Ketika itu ada orang datang ke saya, Pak, saya nggak mau naik Merpati. Loh kenapa? Nanti kalau tutup bagaimana? Kalau tutup bisa ganti. Iya. Wah, ternyata beneran gulung tikar ya. tutup. Wah, terus akhirnya kalau bagi saya, ketika saya komitmen walaupun saya nggak janji, walaupun ketika udah keluar dari mulut saya, berarti pertanggungjawaban saya bukan hanya ke manusia saja, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika tutup, saya langsung telepon, Pak datang, Merpati tutup. Terus bagaimana Pak? Ya saya gantilah sesuai dengan janji saya, sesuai ucapan saya. Dan saat itu yang lainnya pun, yang saya tidak mengatakan kepada mereka saya ganti semua. Nah saya niatnya apa? Niat saya adalah sedekah. Nah ini juga di beberapa media nasional juga sempat diangkat tuh waktu transisi ya Merpati gitu ya, mau ditutup bahwa kok maunya mengganti. Sebenarnya kan Anda nggak dapat ganti dari Merpati kan? Enggak. Kalau tidak salah. Enggak. Jadi itu duit Anda sendiri berarti yang memang karena duitnya berarti udah masuk ke Merpati kan sebenarnya. Betul. Oke. Jadi memang saat itu saya lebih ke komitmen. Apa yang saya katakan, walaupun saya janji saya ganti, enggak saya gitu. Saya cuma bilang nanti kalau tutup saya ganti. Walaupun saya tidak mengatakan janji, tapi sudah keluar dari mulut saya, makanya disitulah saya komitmen untuk saya ganti. Karena saat itu dari Merpati juga nggak akan ngasih uang ke saya, gitu loh. Tapi saya melihat bahwasanya yang membeli tiket kepada saya kan tidak semuanya orang mampu. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya lebih. Diganti dengan yang lebih baik ya. Iya. Oke. Kang, waktu dulu pada akhirnya mendirikan umroh, kan dulu kan hanya jualan tiket lah tanda kutip gitu ya. Itu apa momentum apa dan tahun berapa ya waktu beralih mengembangkan perusahaan ke umroh ini? Ya, jadi saat itu 2017 itu ada seseorang ngajak saya kerjasama umroh. Nah, disitulah di umroh itu saya baru mulai masuk ke umroh. Nah, perlu modal 200 juta. Kita 100 nih patungan. Oke. Nah, saat itu saya melihat beliaunya juga orangnya amanah, kelihatannya. Jadi saya awalnya gitu. Iya, awalnya. Jadi karena seorang beliau juga kiai dan segala macam. Nah, oke, saya kasih. Bahkan beliau tuh bawa sertifikat, saya suruh bawa pulang, maksudnya untuk jaminan gitu. Udahlah, saya percaya. Berjalan satu kali berangkat, untung 5 juta. Siapa? Nggak apa-apa, pegang dulu aja. Berikutnya rugi 3 juta. Oke. Nah, habis itu, ini kayaknya kurang ini nih saya bilang gitu. Nah, ternyata setelah kalau gitu saya ambil modalnya lagi. Ternyata uangnya udah nggak ada. Jadi tinggal cuman 20 atau berapa puluh juta aja, 20 jutaan aja. Dan nanti saya ganti. Sampai detik sekarang belum diganti. Nah, disitulah mulai ternyata di umroh itu tidak semuanya baik. Nah, akhirnya saya belajarlah 2018 saya belajar bagaimana sih umroh itu. Ternyata umroh itu sangat-sangat rawan oknum-oknum yang ketika dia tidak kuat iman, maka uang itu akan bisa disalahgunakan. Gitu. Karena sistemnya, makanya saya mau menanyakan karena di warung umroh ini ada sebuah sistem yang saya pikir mungkin jadi sebuah konsepnya luar biasa. Jadi di keunggulan saya kebetulan punya profilingnya warung umroh ini, yaitu konsep pembayaran 100% di belakang. Jadi si saya mau umroh di warung umroh ini tidak harus bayar duluan tapi bisa nanti. Nah itu
Apa bedanya dan seperti apa konsepnya gitu? Kok bisa seperti itu pada akhirnya gitu? Orang bisa umroh dulu baru bayar gitu. Gimana Kang? Ya, jadi setelah ketika saya masuk, akhirnya saya pelajari. Kenapa sih dari dulu sampai sekarang banyak sekali kasus penipuan umroh di Indonesia? Ya, setuju sih banyak. Nah, banyak banget. Dan itu korbannya rata-rata masyarakat. Orang tua saja jadi korban juga. Oh gitu ya? Masya Allah. salah satu brand ternama bahkan, Kang. Iya. Jadi mungkin selama ini orang itu berpikir bahwasanya kalau sudah punya izin itu pasti aman. Padahal belum tentu. Sama gambarannya, orang punya SIM belum tentu dia bisa nyopir. Betul. Iya kan? Betul. Nah, sama seperti ini. Oh, oke. Berarti permasalahan ada dari First Travel, Aputur dan lain sebagainya yang menipu. Rata-rata mereka izinnya lengkap. Dia berangkatin nggak? Berangkatin awalnya. Iya. Tapi itu adalah permasalahannya apa? Adalah di pembayaran. Coba mereka bayarnya adalah setelah selesai. Ya. Tidak mungkin terjadi penipuan. Betul. Kang Ihsan ini kan mengakuisisi tempat wisata Pasir Pataya kalau dulu terkenal di Tasik gitu, dan masyarakat aja saya pikir sudah sering, saya juga udah beberapa kali ke sana, dan sekarang namanya jadi Ihsan Pataya gitu ya. Jadi tidak Pasir Pataya. Kalau Pasir Pataya memang identik dengan yang ada di negara ini ya, tetangga ya. Oke. Nah, itu ceritanya bisa yang akhirnya Anda mulai silaturahmi di Tasik kan sebenarnya mulanya dari mengakuisisi atau membeli Pasir Pataya, tempat wisata ini. Itu ceritanya kayak gimana? Ya, jadi ceritanya setelah ketika itu saya bisnis pun juga jalan, kedinasan saya juga jalan. Saat itu juga sempat saya di 2000 berapa itu yang dengan lagi ramenya Norman Kamaru. Saya juga sempat, saya mau keluar juga tuh dari kedinasan. Kemudian saya, lu jangan mentang-mentang udah bisa keluar nih gitu. Nah, akhirnya siap, kemudian selama saya masih bisa berkontribusi, ya saya akan berkontribusi. Nah, singkat cerita, saya waktu itu karena naik pangkat, akhirnya saya dipindah ke Jakarta. Di Jakarta 2022, saya di pengadaan barang dan jasa. Dan alhamdulillah saat itu untuk bisnis saya juga lancar, umroh saya juga lancar, dan akhirnya namun saat itu di 2021 bapak saya meninggal. Nah, ketika meninggal, ibu tinggal sendiri, saya ajak ke Jakarta nggak mau. Akhirnya saya sama komandan saya izin, kemudian karena ketika di Jakarta ya nggak bisa kesana kemari, karena ada jabatan ya. Kalau dulu waktu di Papua malah saya sering pulang, karena Sabtu Minggu kadang pulang. Walaupun itu perjalanan naik pesawat bisa berangkat pagi, datangnya malam. Nah akhirnya saya mengajukan pensiun dini. Sebelum pensiun dini saya ceritanya minta ke temen, tolong carikan saya tanah 5 hektar. Saya pengen nantinya untuk kegiatan sosial. Jadi saya pengen nantinya ketika saya tua, saya ataupun ya kita manusia apa sih yang kita bawa ketika menghadap pada Allah, kan amal ibadah kita dan apa yang kita sedekahkan. Singkat cerita di situ dari semua daerah paling nawarin 1 hektar, 500, kadang cuma 2 hektar. Nah dari sini ada yang nawarin 5 hektar. Wah, saya sudah datang. Pokoknya datang aja mas. Oh, siapa? Saya datang, ternyata ada masjidnya, ada kolam renangnya, ada penginapannya, terus ada kebunnya. Nah, disitulah saya istikharah. Kemudian saya menyampaikan kepada ibu saya, Bu, bagaimana? Gitu. Nah, saya ada kayak gini. Saya di Pasir Pataya sudah ada ini. Ibu bagaimana? Ya saya istikharah, ibu saya juga istikharah, dan ibu saya, oke, kamu di situ nggak apa-apa. Insya Allah nanti mama pun akan ikut ke situ. Dan kebetulan bapak saya dulu juga bahkan disampaikan ketika bapak masih ada, pasti bapak akan senang di Pasir Pataya. Gitu. Nah singkat cerita ya waktu itu tawar akhirnya dikasih. Ya, alhamdulillah. Jadi akhirnya saya di Pasir Pataya di Tasik.
Anda juga nggak mau diem nih kayaknya nih. Udah berbisnis, kemudian Anda juga kayaknya mulai terjun ke politik juga nih. Kemarin sempat juga dapat informasi Anda juga sedang dilirik satu partai misalnya untuk menjadi salah satu bakal calon kepala daerah di Kota Tasikmalaya. Itu apa juga tuh yang membuat Anda mulai tertarik juga terjun ke dunia politik, Kang? Iya. Jadi saya tuh selalu melalui momentum. Sebenarnya kalau ditanya, saya dalam posisi sekarang sangat nyaman. Ya, betul. Nyaman banget. Saya nggak butuh, ibaratkan semua kerjaan udah nyaman, udah jalan semua. Saya perusahaan di tiketing, ada Grey Garuda, ada Citylink Corner, ada Smart Agent System, kemudian ada warung umroh, ada pasar Pattaya. Makan saya cuma sesuap nasi. Dan gaya hidup saya makan cukup di pinggir jalan. Kebetulan saya tuh nggak makan nasi. Oh, saya iya. 4 tahun nggak makan nasi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya tuh berusaha komitmen. Jadi saya tuh ketika punya komitmen, saya akan lakukan. Nah, jadi kadang saya berpikir, apa sih yang membuat saya terpanggil kan gitu. Nah, akhirnya suatu saat saya biasanya di Pasir Pattaya, setiap Ramadan itu kan ya saya berbagi dengan masyarakat sekitar. Nah, ketika saya berbagi dengan masyarakat sekitar, ada seorang anak, ada ibu-ibu membawa anaknya datang ke saya, dan saat itu dia bercerita kepada saya, nangis di depan saya, Pak, anak saya mau sekolah, tapi saya nggak punya biaya. Kemudian saya dulu, suami saya ketika ada, suami saya memang punya pekerjaan, dan dianggap saya ketika suami sudah meninggal, kami tetap dianggap mampu. Padahal kami tidak mampu. Dan ini baru pertama saya. Biasanya saya nggak dikasih, Pak. Nah, disitulah beliau nangis. Dan situ saya, oke. Dan saya teringat masa kecil saya. Di saat kecil saya, bapak saya ibaratkan datang, kita mau makan aja susah. Makan saya juga ketika itu nasi aking. Ya nasi aking ya. Jadi ya kadang ya cuman lauknya kecap, lauknya gula. Iya. Gula tuh untuk lauk. Iya. Zaman dulu ya masyarakat bawah itu ya konsumsinya. Iya, dan memang itu saya jadi memang benar-benar saat itu saya merasa ya Allah kok gini banget gitu. Dan ternyata ini di depan saya, mata kepala saya masih ada seperti ini. Ya, saat itu saya pun juga sama. Saat ketika itu rumah kami juga bagus. Bukan berarti kami bisa makan. Iya. Gitu. Iya. Orang menganggapnya adalah ketika itu, padahal rumah itu dibangun ketika bapak saya ke luar negeri. Jadi jadi TKI. Ketika pulang bangun rumah, uangnya habis. Hanya itu satu-satunya. Nah, itu satu-satunya sebenarnya. Dan mau utang dari dulu, bapak saya dan ibu saya tidak pernah, sesulit apapun dia tidak akan kita anti riba gitu loh. Jadi luar biasa. Jadi memang benar-benar nggak mau utang yang ini. Jadi ya makan seadanya. Nggak bisa beli beras, ya belinya adalah karak atau nasi aking tadi itu. Nasi bekas yang biasa untuk makan bebek. Dan disitulah ketika saya melihat itu, saya ingat masa kecil saya, akhirnya saya telepon ke ibu saya, Bu, saya melihat seperti ini di sini. Dan saya tergerak hati saya untuk masuk ke politik. Terus ya sudah, nanti kalau memang tujuan kamu untuk mengabdi pada masyarakat, ibu akan dukung dan akan restui. Jadi memang saya ke politik bukan untuk cari uang. Saya memang benar-benar untuk mengabdi. Dan mungkin orang mengatakan bullshit, ya orang politik lah kayak gitu. Saya bukan orang, awalnya saya adalah pengusaha. Dan bahkan saya berani statement saya berani menyerahkan 100% gaji saya dan 90% tunjangan saya kepada masyarakat, untuk masyarakat. Karena, dan itu bukan kok sekedar ucapan saya, baliho yang saya sebar itu ada tulisan itu. Bahkan nanti suatu saat ketika memang saya benar maju dan diusung sama partai politik, saya akan tanda tangan hitam di atas putih pun saya berani.
Oke. Seperti itu. Jadi dari situ ya, awal mula tergerak untuk bisa terjun ke politik. Proses terbaru kemarin juga Anda bersilaturahmi dengan Partai Amanat Nasional ya, yang Anda juga ke beberapa partai menyerahkan formulir penjaringan. Yang terbaru itu seperti apa prosesnya, Kang? Ya, jadi sebenarnya dari situ ketika saya sudah terpanggil pengen mengabdi, sebenarnya kalau saya nggak melihat di depan mata kepala saya nggak kepingin sebenarnya. Ya. Tapi ketika saya sudah melihat, ketika saya tidak melakukan sesuatu, saya takut Allah nanti akan menanyakan, loh kamu sudah kayak gitu kok Kok diam aja, diam saja gitu loh. Mungkin, loh kalau memang kayak gitu ya udah bantu saja. Kalau saya bantu saja, cuman satu orang saja, saya yakin mungkin ada yang ibu-ibu seperti yang mengalami hal yang sama. Di luar sana masih banyak kemungkinan. Nah, ketika saya masuk ke pemerintahan, tentunya saya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang banyak Dan lebih luas. dan niat saya adalah untuk mencari pahala untuk saya dan untuk almarhum bapak saya. Ketika saya bisa mengerjakan sesuatu yang baik, maka bapak saya akan mendapatkan kiriman pahala, bentuk sayang saya kepada almarhum bapak saya. Oke. Berarti hari ini prosesnya masih terus berjalan. Anda juga kemarin bersilaturahmi dan tinggal menunggu waktu aja berarti ya, Kang ya, untuk proses politik sendiri, karena kan politik itu sangat dinamis lah. Kalau sekarang masih terus bergulir, partai-partai masih memetakan peta politiknya dan ya Anda berharap seperti apa tuh di politik Anda ke depan? Jadi kemarin akhirnya saya mendaftar di PKB. Nah, kenapa saat itu saya hanya di PKB? Oke. Dari PKB kemarin yang daftar kurang lebih yang ikut penjaringan 13 orang. Dari 13 itu kemarin setelah UKK ada yang ikut UKK sekitar 6 orang. Dan alhamdulillah saya masuk di situ. Dan setelah saya UKK ya saya sudah, dan sekarang saya baru belajar politik itu bagaimana sih. Dan tentunya walaupun politik yang dalam artian kadang orang menganggapnya itu negatif, tapi sebenarnya politik itu sangat luar biasa tujuan utamanya. Dan saya pengen dari dua sisi, ada yang negatif dan positif. Saya pengen lewat jalur yang positif. Nah, ketika kemarin saya UKK dan ternyata realistis saya adalah mungkin saya sebagai bukan sebagai Z1, bukan sebagai wali kotanya, sebagai wakil wali kota. Nah, saya mau wali kota ataupun wakil wali kota pun saya tidak masalah. Yang penting visi misi saya, tujuan saya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat bisa tercapai. Oke. Terakhir, apalagi kan yang kira-kira Tasikmalaya, potensi Tasikmalaya yang mungkin bisa Anda lihat atau hari ini memotret jalan-jalan di Tasikmalaya, apa yang bisa Anda inikan dari Tasikmalaya sendiri? Jadi yang menjadi masalah itu adalah akar semua masalah adalah korupsi. Ketika korupsi itu masih ada, maka ya akan seperti ini terus. Mau sebagus program apapun, ketika ibaratkan bensinnya seharusnya bisa untuk 100 kilo, cuman dimasukkannya adalah cuman untuk 10 kilo, ya mau program apapun gak akan jalan. Nah, makanya saya melihat adalah ketika pemimpinnya bersih, kemudian ditunjang dengan program-program yang pro kepada rakyat, insya Allah akan terjadi kemakmuran, kemiskinan, kemudian kesenjangan sosial, insya Allah bisa kita atasi. Oke. Dan proses masih terus berjalan, kita tunggu saja bagaimana sepak terjang dari Kang Ihsan ini, khususnya terkait dengan politik. Tadi juga kita sudah mendengar bagaimana perjalanan atau rekam jejak yang luar biasa. Patut dicontoh itu adalah bagaimana semangat, kemudian menjalani kehidupan dengan keras, dan pada akhirnya sampai kepada titik di mana istilahnya terkait dengan finansial itu bukan jadi masalah. Dan tadi menyampaikan bahwa ya memang harusnya seperti itu. Kalau berpolitik itu kalau masih kalau bahasa Sunda pebelit dengan
duit itu masih nggak akan bener gitu. Tapi kalau udah selesai seperti Kang Ihsan ini, ya bisa dikatakan sudah selesai akannya dengan bab-bab yang perkara seperti itu. Kang Ihsan, terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa menginspirasi pemirsa TV dimanapun Anda berada, dan saksikan terus podcast saya ya dengan tamu-tamu yang lainnya. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.